Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum bersama kita akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara jemaat semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang sungguh sangat luar biasa untuk menikmati nafas kehidupan dan berbagai hal dalam berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Di pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan menjadi teladan dalam hidup kami, dan kami ingin melakukan semua hal dalam hidup ini hanya berlandaskan atas kebenaran firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara jemaat, karena pertanggal 1 Oktober ini, GKPO Halim Perdana Kusuma sudah menggunakan Alkitab terjemahan kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Alkitab terjemahan kedua. Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua membutuhkan rasa aman. Rasa aman adalah sesuatu yang sungguh kita butuhkan. Sulit rasanya hidup tanpa adanya rasa aman. Banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, salah satu pertimbangan terbesarnya adalah kita melandasinya dengan kebutuhan akan adanya rasa aman. Berbagai hal dilakukan oleh manusia supaya hidup dalam rasa aman. Contoh, beberapa waktu yang lalu ketika pandemi terjadi, dilandasi dengan rasa aman, kita mengikuti saran pemerintah yang juga baik untuk diri kita untuk memvaksin diri kita. Ada banyak contoh lain. Tapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara, di mana kita bisa mendapatkan rasa aman yang sejati? Hartakah? Kedudukankah? Kekuatankah? Kehebatankah? Kecerdasankah? Ketampanankah? Atau lainnya? Kenyataannya justru orang banyak hartanya cenderung merasa tidak aman. Orang merasa paling pandai, ilmunya tinggi. Tidak juga merasa rasa aman itu ada dalam diri mereka. Artinya, tidak semua yang dipikirkan oleh manusia dengan standar dunia ini memberikan rasa aman sejati kepada seorang percaya. Malahan makin banyak kekhawatirannya kalau kita mencari rasa aman itu dengan apa yang dunia tawarkan. Bapak Ibu Saudara jemaat, hari Minggu lalu kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Tapi bukan dengan alasan mencari aman. Banyak orang tidak mampu atau mengatakan tidak sanggup atau tidak mau memilih menjadi saksi Kristus karena alasan ini. Karena kalau jadi saksi Kristus, nanti hidupnya gak aman. Banyak yang benci, banyak yang menilai, banyak yang mencibir, dan sebagainya. Tetapi pemazmur hari ini dalam pembacaan Alkitab kita mengajarkan kepada kita 1-2 kalimat yang sebenarnya memberikan kekuatan baru. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya tidak usah jauh-jauh mencari rasa aman. Karena Allah menjamin hidup Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki rasa aman itu ketika kita memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan.
duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, digambarkan tentang orang yang mempercayakan hidupnya kepada Sang Pemberi hidup. Ternyata rasa aman itu muncul justru ketika kita tidak lagi mempertahankan hidup dunia ini. Tidak lagi mengikuti standar-standar yang dunia ini berikan. Melainkan mempercayakan hidup kita ini kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Allah kita satu-satunya. Melalui Mazmur ini, pemazmur bukan hanya merujuk kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi rasa aman, tetapi juga mengajarkan sebuah sikap iman yang mau kita pelajari supaya kita ini percaya 100% bahwa hidup kita ini dilindungi, disertai, diberkati, ditolong, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Sang Pemberi hidup, yaitu Allah kita yang baik. Tanpa sikap iman semacam ini, maka tidak akan pernah kita temui rasa aman. Yang ada hidup ini cuma khawatir. Yang ada hidup ini cuma takut. Itu yang akan menghantui hidup kita hari lepas hari. Ketika kita tidak memasrahkan hidup ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau beri apa? Tuhan mau tunjukkan apa? Mari. Karena toh Sang Pemberi hidup itu tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kita dilindungi. Kita ditolong. Sikap iman yang diajarkan oleh pemazmur ini adalah sikap iman untuk bergerak dari posisi mempertahankan menjadi memberi. Selama ini kita mencari berbagai hal untuk memberikan rasa aman dalam hidup kita, itu untuk mempertahankan diri ini. Tetapi sikap iman yang sebenarnya mencari rasa aman sejati, itu dengan memberi hidup ini hanya kepada Tuhan. Memberi, mengusahakan, dan menjadi percaya 100%. Bukankah sikap iman ini yang selalu diajarkan oleh Yesus? Ia selalu mengajarkan kepada kita dengan berbagai hal. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Mari katakan ini. Biarkanlah kehendak Allah yang jadi dalam hidupku, bukan kehendak-Ku. Dan mari mampu menjadi saksi Kristus di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Katakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita satu-satunya. Tempat pertahanan kita. Tempat kita untuk mendapatkan rasa aman yang sejati. Karena Allah Sang Pemberi kehidupan itu tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah diciptakannya. Selamat untuk menikmati rasa aman bersama dengan Tuhan. Dan memberi diri ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami menyambut terang firman Allah dalam hidup kami. Kami memang selama hidup ini khawatir, takut, menghantui hidup kami. Kami mencari rasa aman di berbagai tempat tanpa kami menyadari ternyata rasa aman itu sudah kami dapatkan dalam pertolongan tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarkanlah kami mampu memberikan diri kini, memasrahkan diri ini hanya di dalam pertolongan tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pasti memberikan kepada kami yang terbaik. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarkanlah firman ini menjadi teladan, menjadi penguat setiap langkah kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terpujilah namamu, Yesus Kristus Juru Selamat kami satu-satunya. Amin.